Fly Navy Weekly News. Halo sahabat Puspenerbal, Fly Navy Weekly News kembali hadir menemani Anda, menyampaikan informasi seputar kegiatan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy Highlight dan Lintas Lanudal. Dalam rangka mendukung program Astacita, Puspenerbal siap mewujudkan reformasi, birokrasi, dan zona integritas. Bersama saya, Serda MPU Wanita Hairunisa Mustika Ayu, berikut informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-69 penerbangan TNI Angkatan Laut, Puspenerbal menggelar majelis zikir dan doa bersama di shelter 800 Wing Udara 2 Puspenerbal pada Senin 16 Juni lalu. Kegiatan dibuka Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Bayu Alisyabana, dilanjutkan penyerahan tali asi kepada anak-anak panti asuhan Laksamana Mulyadi Juanda, serta menyampaikan pada tanggal 17 Juni tahun 2025, penerbangan TNI Angkatan Laut genap berusia 69 tahun, merupakan usia yang cukup matang untuk sebuah institusi yang telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga kedaulatan Laut Nusantara. Dengan perjalanan panjang sejak kelahiran tersebut, penuh dengan tantangan dan pengorbanan para pendahulu, menjadikan penerbangan TNI Angkatan Laut tumbuh menjadi institusi yang kuat, modern, dan siap menghadapi berbagai tantangan. Peringatan hari ulang tahun ke-69 tahun 2025 merupakan momen penting, tidak hanya sebagai penanda perjalanan waktu, tetapi juga sebagai wahana refleksi atas capaian yang telah diraih, serta sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam menatap masa depan. Puspenerbal memiliki visi yang tegas dan progresif, yaitu mewujudkan keunggulan udara maritim yang modern, berdaya gentar, dan berproyeksi global dalam sistem senjata armada terpadu guna mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Hal tersebut disampaikan Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Bayu Alisyabana saat membuka acara syukuran hari ulang tahun ke-69 penerbangan TNI Angkatan Laut di Gedung Brahmastra Langdal Juanda pada Selasa 17 Juni lalu. Dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-69 penerbangan TNI Angkatan Laut, Wing Udara 1 sukses menggelar kejuaraan dan Wing Cup Badminton Fun di Gor Lanudal Tanjung Pinang pada Rabu 18 Juni lalu. Kejuaraan dibuka langsung oleh Komandan Wing Udara 1, Kolonel Laut Anang Adi Purwonugroho, serta menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan semangat juang para peserta. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana membangun soliditas dan kekompakan antar prajurit. Kepala Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Pesawat Udara Puspenerbal, Letkol Laut Teknik Joko Nursanto, mewakili Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Bayu Alisyabana, menghadiri apel gabungan TNI Polri Wilayah Kogartap 3 Surabaya semester 1 tahun anggaran 2025 pada Rabu 18 Juni lalu. Kegiatan dilaksanakan di Lapangan Hitam Kesatrian Sutedi Senaputra Karangpilang, Pasmar 2 Surabaya, dipimpin oleh Pangkoarmada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putut Alit Jaya, diikuti lebih dari 1.000 personel TNI dan Polri yang bertujuan untuk memperkuat sinergitas dan soliditas antar satuan TNI dan Polri di wilayah Surabaya dalam menyamakan pola sikap dan tindak menghadapi berbagai tantangan bangsa. Pada Jumat 20 Juni lalu, 2 pesawat latih Piper Archer DX kembali menghiasi langit Juanda dalam latihan terbang formasi yang melibatkan siswa pendidikan penerbang TNI Angkatan Laut atau Dikpabang Angkatan 29 Sekolah Penerbangan Angkatan Laut Senerbal Kodik Latal. Latihan ini merupakan bagian dari tahap lanjutan pendidikan penerbang yang mereka tempuh, digelar dengan dukungan dari Skuadron Udara 200 Wing Udara 2 Puspenerbal. Komandan Wing Udara 2 Puspenerbal, Kolonel Laut Adam Firmansyah, menekankan bahwa latihan terbang formasi bukan sekedar kemampuan teknis, namun bagian dari bekal penting untuk menghadapi tantangan tugas ke depan. Lintas Lanudal. Komandan Lanudal Juanda, Kolonel Laut Gugus Wahyu, didampingi Ketua Cabang 3 Gabungan Jelas Nastri, Nyonya Dewi Gugus Wahyu, menyambut kedatangan Pangkoarmada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alit Jaya, beserta Ketua Daerah Jelas Nastri Koarmada 2, Nyonya Yuli Alit Jaya, di Base of Lanudal Juanda pada Jumat 13 Juni lalu. Kedatangan Pangkoarmada 2 beserta rombongan menggunakan pesawat udara TNI Angkatan Laut CN-235-220 MPA P8303 untuk melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Lantamal 13 Tarakan.
gugah motivasi dan animo generasi muda terhadap TNI Angkatan Laut, khususnya jajaran Pus Penerbal. Komandan Laudal Biak, Kolonel Laut Sugeng Lamio, mengudara di Bincang Pagi Dialog Interaktif RRI Pro 1 Biak 96,1 FM pada Senin 16 Juni lalu, didampingi Komandan Wing Udara 3, Kolonel Laut Ahmad Noval. Acara ini disiarkan secara live dan dapat disaksikan melalui YouTube, Facebook, dan RRI Digital Biak dengan topik utama Dialog Hari Ulang Tahun ke-69 Penerbangan TNI Angkatan Laut tahun 2025. Bincang pagi tersebut mengetengahkan eksistensi dan peran Laudal Biak maupun Wing Udara 3 dalam jajaran penerbangan TNI Angkatan Laut hingga informasi terkait rekrutmen dan persyaratan bergabung dalam jajaran Pus Penerbal. Seluruh personil Markas Komando Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Sabang menerima sosialisasi perbankan yang disampaikan oleh Branch Manager BSI KCP Sabang 2, Roni Renaldo Nasution di ruang rekreasi Mako Landa Sabang, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Senin 16 Juni lalu. Komandan Laudal Sabang, Letkol Laut Ahmad Ervan menyampaikan kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan penjelasan produk-produk Bank BSI tentang investasi, penggunaan, pengelolaan, dan pembayaran jasa pelayanan keuangan, serta kemudahan dalam melaksanakan kegiatan transaksi melalui aplikasi M-Banking BSI. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-69 Penerbangan TNI Angkatan Laut, Laudal Kupang menggelar acara syukuran dirangkaikan dengan peresmian Rayon Kyushin Ryu M Karate Do Indonesia atau KKI Laudal Kupang, serta peluncuran Satuan Tugas Stunting Laudal Kupang di Hanggar Laudal Kupang pada Selasa 17 Juni lalu. Komandan Laudal Kupang, Letkol Laut Erik Yulian Tirta Wibawa, dalam sambutannya menegaskan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Penerbangan TNI Angkatan Laut bukan sekedar seremoni, melainkan wujud komitmen berkelanjutan dalam memperkuat pengabdian melalui pertahanan udara maritim, serta kontribusi sosial kemasyarakatan. Komandan Laudal Kupang, Letkol Laut Erik Yulian Tirta Wibawa, bersama Satuan Tugas Stunting dan pengurus Jalas Nastri Cabang 9 Gabungan Pus Penerbal turun langsung ke tengah masyarakat dalam rangka mendukung program nasional percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 17 Juni lalu. Satgas Stunting Laudal Kupang merupakan inisiatif komandan yang resmi diluncurkan bertepatan dengan acara syukuran Hari Ulang Tahun ke-69 Penerbangan TNI Angkatan Laut, serta sebagai bentuk konkret keterlibatan TNI Angkatan Laut dalam mendukung target nasional penurunan angka stunting dengan lokasi sasaran mencakup 2 wilayah padat penduduk yang berada di sekitar Laudal Kupang. Komandan Laudal Tanjung Pinang, Kolonel Laut Syahid Hamdani, memimpin acara syukuran dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-69 Penerbangan TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan di Hanggar Laudal Tanjung Pinang pada Selasa 17 Juni lalu. Acara yang bertemakan Pus Penerbal siap mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut menuju Indonesia Emas ini mengundang prajurit aktif serta mengundang purnawirawan penerbangan TNI Angkatan Laut wilayah Tanjung Pinang. Hal ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa kepada penerbangan TNI Angkatan Laut semasa masih dinas aktif. Demikianlah Fly Navy Weekly News. Saya dan kru yang bertugas pamit undur diri. Jalas Viva Jaya Mahir. Pus Penerbal siap berkomitmen mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dharma Jalakaca Putra, Fly Navy.